Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, tentunya muslim dan muslimah berbahagia. Allah telah memberikan kesempatan kepadanya menemui bulan yang mulia ini. Bulan di mana kita dan juga saudara-saudara kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menggapai ampunan Allah, untuk mendapat pahala yang besar yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bisa menjalani Ramadan dengan baik, maka kita harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat agar kondisi badan kita tetap fit selama menjalani puasa. Apalagi di masa pandemi ini, tentu kita ekstra menjaga kebersihan dan kesehatan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini ada beberapa informasi yang akan kami bagikan untuk menerapkan pola hidup sehat dan bersih selama Ramadan. Di antaranya yaitu yang pertama adalah pola makan. Seperti yang kita ketahui, selama berpuasa tubuh kita tidak mendapatkan asupan makanan maupun cairan sekitar 14 jam. Jadi jangan melewatkan sahur. Setiap hari kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, di antaranya karbohidrat. Contohnya seperti apa? Makanan yang terdiri dari karbohidrat itu misalnya beras, gandum utuh, serta biji-bijian. Kemudian kita juga perlu makanan yang berserat tinggi, yang dicerna perlahan oleh tubuh, yang bisa membuat kita kenyang lebih lama. Contohnya misalnya kurma, pisang, alpukat, brokoli, wortel, kacang merah, dan lain-lain. Kita juga butuh makanan kaya protein yang bisa membantu membuat tubuh kita lebih berenergi dan bertenaga selama puasa, seperti telur, ikan, daging, keju, protein buah, sayur, serta air putih yang cukup yang membantu menjaga stamina kita selama berpuasa. Kita juga harus menghindari mengkonsumsi makanan yang berminyak ya, karena makanan yang berminyak dapat mengakibatkan mengantuk pada siang hari. Kemudian yang kedua, berbuka puasa secukupnya. Berbuka puasa dengan memakan makanan yang secukupnya. Mungkin kita bisa memulai berbuka puasa itu secara bertahap ya. Misalnya kita makan kurma, minum air putih, minum air madu, sedikit makan makanan yang manis, juga mengkonsumsi buah. Selang setengah atau 1 jam baru kita memulai makan besar ya. Karena ketika berbuka puasa langsung memakan banyak makanan hanya akan membuat perut terasa sesak, akibat lambung akan mengecil dan enzim pencernaan berkurang. Terlalu banyak makan juga bisa mengakibatkan perut kembung dan badan menjadi lesu ya. Apalagi ketika berbuka puasa, yang pertama yang kita minum adalah minuman yang dingin. Nah,
itu kebanyakan orang merasakan tubuhnya menjadi lemes ya, sehingga bisa mengakibatkan terganggunya ibadah kita. Misalnya sudah mengantuk pada saat tarawih, sudah mengantuk pada saat tilawah Al-Quran dan lain-lain. Yang selanjutnya atau yang ketiga adalah menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Meskipun kita sedang berpuasa, kebutuhan cairan tubuh harus tetap terpenuhi. Jadi seseorang yang berpuasa itu harus tetap mengkonsumsi air minimal 8 gelas sehari agar kebutuhan air di dalam tubuhnya tetap terpenuhi. Hal ini juga untuk menghindarkan dari dehidrasi yang dapat membuat tubuh terasa lemas dan tidak bergairah. Kemudian kita juga bisa mengganti minuman-minuman tersebut itu dengan misalnya kita meminum kurma yang direndam dengan air ya, atau buah-buahan yang direndam dengan air, minum 1 atau 2 sendok madu yang dilarutkan di dalam 1 gelas air yang matang. Kecukupan air sangat penting untuk menjaga tubuh tetap bugar dan terhindar dari dehidrasi selama berpuasa. Kemudian selanjutnya atau yang keempat adalah pola istirahat yang cukup. Pola istirahat saat puasa yang perlu diterapkan adalah tidak tidur terlalu malam. Karena di bulan puasa kita perlu bangun lebih pagi dari biasanya untuk melaksanakan sahur. Oleh karena itu sebaiknya kita tidur lebih awal agar kebutuhan tidur tetap terpenuhi, paling tidak selama 6-7 jam. Jika memungkinkan, luangkan waktu untuk tidur di siang hari sekitar 20-30 menit. Tidur siang yang singkat tapi berkualitas juga akan membantu memulihkan energi. Akan lebih baik setelah sholat tarawih kita tadarus Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan tidur dan bangun lebih pagi untuk sahur dan melanjutkan tadarus Al-Quran kembali. Dengan pola seperti itu maka pola tidur akan tercukupi dan kita pun bisa menghatamkan Al-Quran sesuai dengan target kita. Selanjutnya atau yang kelima adalah olahraga ringan. Lakukan olahraga ringan selama puasa, misalnya dengan berjalan kaki, bersepeda, ya. Tentu saja hal ini kita lakukan untuk menjaga kondisi badan kita tetap fit dan tidak lemas. Namun olahraga ini harus disesuaikan dengan masing-masing kondisi tubuh dan usia kita. Selanjutnya atau yang keenam, menjaga kebersihan tubuh. Saat berpuasa jangan lupa tetap menjaga kebersihan tubuh dengan mandi 2 kali sehari, keramas, karena tubuh yang bersih membuat badan menjadi bugar dan segar. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah berpikir positif. Selain tubuh kita yang sehat, jiwa kita pun harus sehat dengan cara selalu berpikir positif agar kuat saat puasa Ramadan. Seseorang tidak cukup sekedar mengkonsumsi makanan seimbang saja. Pola pikir juga harus positif, tanamkan dalam tubuh kita bahwa dengan puasa membuat tubuh kita menjadi sehat dan tetap bisa produktif. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.